Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Prasetyo dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas permasalahan kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Krisis pemerintahan di Indonesia membuat negara yang baru terbentuk ini mengalami ketidakstabilan, di mana dalam upaya menjalankan roda pemerintahannya, Indonesia mengalami jatuh bangun. Hal ini yang kemudian mendorong terbentuknya Kabinet Ali untuk mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari atau sepeninggalan Kabinet Wilopo. Setelah melakukan perundingan selama 6 minggu dan 5 kali upaya membentuk berbagai gabungan partai, sebuah kabinet PNI yang didukung oleh NU dan partai-partai kecil dibentuk oleh Ali Sastro Amijoyo. Maka pada tanggal 31 Juli 1953, Kabinet Ali pertama ini diresmikan dan dikenal dengan nama Kabinet Ali Woso. Mr. Ali Sastro Amijoyo dari PNI merupakan Perdana Menteri dalam kabinet ini. Masyumi merupakan partai terbesar kedua dalam parlemen, namun tidak ikut serta dalam Kabinet Ali pertama ini karena sebelumnya koalisi PNI dan Masyumi kurang begitu baik hubungannya, terutama setelah peristiwa penembakan 5 orang petani oleh polisi di dekat Medan ketika memindahkan para penghuni liar tanah-tanah perkebunan milik orang-orang asing. Program kerja Kabinet Ali pertama. Yang pertama di bidang keamanan, yaitu memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat. Yang kedua, menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan negara. Yang selanjutnya di bidang pemilihan umum, yaitu segera melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya di bidang kemakmuran dan keuangan, yaitu menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata. Yang kedua, memperbarui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Yang ketiga, mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan. Yang keempat, memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara. Selanjutnya di bidang organisasi negara, yang pertama, memperbarui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah. Yang kedua, menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Yang ketiga, memberantas korupsi dari birokrasi. Program selanjutnya yaitu dari program perburuhan, yaitu melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenaga kerjaan sebesar-besarnya. Selanjutnya di bidang perundang-undangan, yaitu mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Selanjutnya di bidang politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia. Yang kedua, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Unistatut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Yang ketiga, memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya di bidang kebijaksanaan pemerintah, yang pertama, mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusan kepada parlemen. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali pertama. Salah satu program Kabinet Ali pertama ini sebenarnya menekankan pada program ekonomi yang mendorong pengusaha pribumi untuk berkembang. Namun kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan baru hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan-persetujuan antara pribumi dengan orang-orang Cina yang kemudian disebut sebagai perusahaan Alibaba, di mana seorang Indonesia atau Ali mewakili seorang pengusaha Cina atau Baba yang sebenarnya merupakan pemilik perusahaan tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan untuk mengembangkan usaha pribumi sangat tidak efektif.
Kemudian faktor lain yang menyebabkan melemahnya kabinet Ali pertama ini yaitu inflasi melonjak. Persediaan uang meningkat 75% dan nilai tukar rupiah di pasar bebas turun dari 44,7% dari nilai resmi menjadi 24,6% dan berdampak pada eksportir yang berada di luar Jawa dan banyak dari mereka merupakan pendukung Masyumi. Selain itu, penyelundupan meningkat dan banyak yang melibatkan satuan tentara-tentara dalam penyelundupan tersebut. Selanjutnya, di samping permasalahan ekonomi yang dihadapi kabinet Ali pertama ini, juga terdapat permasalahan keamanan, seperti terjadinya pergolakan-pergolakan di dalam negeri yang belum mampu terselesaikan dengan baik, seperti pemberontakan DITII. Kondisi yang tidak kondusif di Jakarta, serta digabungkannya daerah Aceh dengan Sumatera Utara dalam satu provinsi pada tahun 1950, padahal 1 tahun sebelumnya daerah Aceh ditetapkan sebagai daerah otonom, membuat Tokoh Daud Bere menjalin hubungan dengan Kartosoewirjo dari Darul Islam. Sikap Daud yang secara terang-terangan mengakui bergabungnya Aceh dengan Darul Islam dan mengatakan tidak ada lagi negara Pancasila karena kondisi politik di Jakarta yang tidak kondusif. Dan kondisi tersebut direspon kabinet dengan mengirimkan pasukan-pasukan untuk menghalau pemberontakan. Kemudian, tingkat korupsi yang memuncak membuat perekonomian menurun dan kepercayaan masyarakat merosot. Sementara itu, upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali Papua mengalami kegagalan, terlebih setelah perundingan-perundingan dengan Belanda menghasilkan suatu protokol pada bulan Agustus 1954 yang mengusulkan penghapusan Uni Belanda Indonesia dan beberapa perubahan pada hasil KMB, sehingga permasalahan mengenai Papua semakin sempit. Kondisi ini sempat dimanfaatkan oleh Masyumi sebagai mosi tidak percaya terhadap kebijakan kabinet terhadap permasalahan Papua pada bulan Desember, namun gagal. Lalu, pada tanggal 27 Juni, Perwira menolak mengakui kepala staf yang diangkat oleh kabinet. NU sebagai partai koalisi kabinet merasa tidak puas dengan kerja kabinet, baik itu di personel, ekonomi, keamanan. Sehingga pada tanggal 20 Juli, NU mengutus menteri-menterinya untuk mundur dari pemerintah. Hal ini diikuti oleh partai lain. Dengan keluarnya NU dari koalisi menimbulkan suara di parlemen sangat lemah. Adanya kelemahan kabinet Ali mendorong Masyumi untuk mengajukan mosi pada bulan Desember mengenai kemunduran atau ketidakpercayaan kepada kebijakan pemerintah. Karena dukungan dari DPR tidak mencukupi, 4 hari kemudiannya, akhirnya Ali mengundurkan diri. Kabinet ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.